Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. 4 sahabat, aku, Raka, Dani, dan Bayu, nekat menguji nyali di rel kereta api tua yang terkenal angker di kota mereka. Awalnya, mereka menganggap cerita tentang kereta hantu, sosok tanpa wajah, dan arwah penasaran hanyalah mitos belaka. Namun, sejak malam itu, teror mengikuti mereka. Raka mulai berubah, sering melamun dan berbicara sendiri. Mereka mengalami mimpi buruk yang sama, kereta penuh penumpang tanpa wajah yang mengulurkan tangan kepada mereka. Saat menyelidiki sejarah rel, mereka menemukan kutukan lama tentang seorang ibu dan anak yang tewas terlindas kereta akibat ulah suami kejam. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang melihat arwah mereka, pasti akan dibawa. Dan akhirnya, Raka menghilang. Keesokan harinya, polisi menemukan jasadnya di rel yang sama, dengan kondisi mengenaskan, tetapi tersenyum, seolah sudah tahu takdirnya. Video terakhir di HP Raka memperlihatkan dirinya berbisik, "Aku sudah dipanggil. Jangan cari aku." Dan sebelum video berakhir, terdengar suara pelan yang tidak manusiawi. "Kamu sudah bersama kami sekarang." Sejak saat itu, mereka sadar, mereka tidak pernah benar-benar lolos dari kutukan rel angker itu. Dan cerita pun dimulai. Aku tidak pernah percaya pada cerita-cerita hantu. Bagiku, semua itu hanya mitos atau omong kosong yang diceritakan turun-temurun untuk menakut-nakuti orang. Tapi semua itu berubah setelah aku dan teman-temanku mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kejadian ini terjadi di sebuah kota kecil tempat aku dibesarkan, sebuah kota yang tampaknya biasa saja, tetapi menyimpan sebuah rahasia kelam, rel kereta api angker yang telah menjadi legenda di kalangan penduduk setempat. Rel ini bukanlah jalur utama, melainkan rel tua yang sudah jarang digunakan, hanya beberapa kali dilewati oleh kereta barang yang melintas pada jam-jam tertentu. Panjangnya membentang dari ujung kota hingga menembus hutan kecil di pinggiran. Sejak aku kecil, orang-orang di kampungku sering membicarakan kejadian ganjil yang terjadi di sekitar rel tersebut. Tidak sedikit yang mengaku pernah melihat bayangan hitam berjalan di atas rel, mendengar suara tangisan anak kecil di tengah malam, atau merasakan kehadiran sosok tak kasat mata yang mengawasi dari kejauhan. "Aku pernah lihat sendiri, waktu pulang malam dari warung," kata Pak Jono, seorang pedagang sayur yang tinggal di dekat rel. "Ada bayangan hitam berdiri di tengah rel. Aku kira orang nyasar, tapi pas aku panggil, dia malah menghilang begitu saja." Cerita-cerita seperti ini tidak hanya datang dari 1 atau 2 orang, tapi banyak. Bahkan anak-anak kecil pun tahu bahwa rel itu bukan tempat bermain. Ada satu peraturan tak tertulis yang harus dipatuhi semua orang. Jangan berdiri di atas rel setelah tengah malam. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi jika melanggar aturan itu. Tapi satu hal yang pasti, orang-orang yang mencoba menantang mitos ini, sering mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kecelakaan mengerikan yang membuka luka lama. Legenda rel angker ini ternyata bukan tanpa sebab. Konon, pada suatu malam puluhan tahun yang lalu, terjadi sebuah kecelakaan tragis di tempat itu. Malam itu, sebuah kereta penumpang yang melaju dari kota tetangga tiba-tiba kehilangan kendali saat memasuki tikungan di dekat rel tua ini. Para saksi mata yang masih hidup mengatakan bahwa mereka mendengar suara rem mendecit keras, diikuti dengan suara tabrakan yang mengguncang bumi. Kereta itu tergelincir dan keluar dari jalur, menyebabkan beberapa gerbong terguling dan terbakar. Api melahap kayu dan besi dengan cepat, sementara para penumpang terjebak di dalamnya. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Puluhan nyawa melayang malam itu. Beberapa tubuh ditemukan hangus terbakar, sementara yang lain tergeletak di rel dengan kondisi yang mengenaskan. Ada yang kehilangan anggota tubuh, ada pula yang wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Salah satu kisah paling menyeramkan adalah tentang seorang ibu dan anaknya yang ditemukan saling berpelukan di antara puing-puing gerbong. Konon, sang ibu berusaha melindungi anaknya dari api, tetapi keduanya tetap tidak bisa diselamatkan. Sejak malam itu,
Rel ini berubah. Orang-orang mulai melihat penampakan, mendengar suara-suara aneh, dan mengalami kejadian di luar nalar. Bisikan dan langkah misterius. Beberapa orang yang tinggal di sekitar rel sering melaporkan kejadian yang sama. Suara langkah kaki yang berjalan di atas batu kerikil rel. Pak Budi, seorang tukang becak yang sering mangkal di dekat situ, bercerita bahwa suatu malam saat dia menunggu penumpang, dia mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah rel. Kedengarannya seperti seseorang sedang berjalan santai di atas rel. Katanya, "Aku pikir ada orang nyasar. Jadi aku nengok ke arah situ. Tapi begitu aku lihat, tidak ada siapa-siapa." Yang lebih mengerikan, suara langkah itu tidak berhenti. Bahkan, semakin lama semakin mendekat. Seperti ada sesuatu yang berjalan menuju dirinya, tapi tidak terlihat. Ketakutan, Pak Budi langsung kabur dan tidak pernah lagi berani mangkal di dekat rel setelah malam tiba. Ada juga cerita tentang seseorang yang pernah berdiri di atas rel setelah tengah malam. Katanya, saat dia berdiri di sana, dia mulai mendengar suara bisikan dari segala arah. Awalnya pelan, hampir tidak terdengar. Namun semakin lama, bisikan itu menjadi lebih keras dan jelas. "Pergi, pergi, ini bukan tempatmu. Kau seharusnya tidak ada di sini." Dia langsung berlari sekuat tenaga, tidak berani menoleh ke belakang. Sejak kejadian itu, dia mengalami demam tinggi selama beberapa hari dan terus bermimpi buruk tentang rel tersebut. Peraturan tak tertulis yang harus dipatuhi. Banyak orang percaya bahwa kejadian-kejadian aneh ini adalah ulah arwah para korban kecelakaan kereta yang masih gentayangan di sekitar rel. Mereka percaya bahwa beberapa arwah ini tidak menyadari bahwa mereka telah meninggal, sehingga mereka masih hidup di dimensi mereka sendiri, menjalani rutinitas mereka seperti biasa, menunggu kereta yang tidak akan pernah datang, atau berjalan di atas rel yang sudah lama tidak digunakan. Itulah mengapa ada aturan. Jangan berdiri di atas rel setelah tengah malam. Karena saat itu adalah saat para arwah berkumpul. Jika seseorang berdiri di atas rel pada waktu tersebut, mereka mungkin akan terlihat oleh mereka. Dan jika mereka melihatmu, mereka mungkin akan mengajakmu ikut bersama mereka. Dan dari semua kisah menyeramkan tentang rel ini, ada satu cerita yang paling sering diceritakan orang-orang, kisah tentang kereta hantu. Konon, jika kau berdiri di atas rel saat tengah malam, kau bisa mendengar suara kereta datang dari kejauhan. Rel akan mulai bergetar, suara besi berderak, dan angin akan bertiup lebih kencang. Tapi anehnya, tidak ada kereta yang benar-benar datang. Lalu, ada suara tawa pelan yang menyelinap di telingamu, dan saat kau menoleh, kau akan melihatnya. Kereta itu, kereta yang seharusnya sudah hancur dalam kecelakaan puluhan tahun lalu. Dan di dalamnya, kau akan melihat penumpang-penumpang tanpa wajah, menatap lurus ke arahmu. Dan jika kau berani tetap diam di tempat, mereka akan mengulurkan tangan untuk mengajakmu naik. Aku dan teman-temanku telah mendengar semua cerita itu berkali-kali. Kami selalu menganggapnya sebagai dongeng belaka, tak lebih dari cerita untuk menakuti anak-anak kecil. Tapi malam itu, kami memutuskan untuk membuktikan sendiri. Kami akan pergi ke rel angker itu. Dan kami tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidup kami selamanya. Aku, Raka, Dani, dan Bayu bukanlah tipe orang yang mudah percaya pada cerita mistis. Kami tumbuh di lingkungan yang penuh dengan mitos dan legenda. Tapi bagi kami, semua itu hanyalah bualan orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak keluyuran malam-malam. Namun, entah karena rasa penasaran yang berlebihan, atau mungkin karena kami terlalu bodoh untuk mengabaikan peringatan, malam itu kami memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kami lakukan. Kami akan pergi ke rel kereta angker, tepat pada tengah malam. Dan kami akan merekam semuanya. Rencana uji nyali. Semua berawal dari obrolan santai di warung kopi dekat rumah kami. Saat itu, aku dan teman-temanku sedang nongkrong sambil membahas cerita-cerita seram yang beredar di kota kecil kami. "Gue gak percaya sama semua omong kosong itu," kata Bayu dengan nada meremehkan. "Rel kereta angker? Kereta hantu? Itu cuma buat nakut-nakutin anak kecil." Dani tertawa, menyahut, "Iya,
Kalau beneran angker, kenapa gak ada yang ngerekam videonya dan nge-upload ke internet? Zaman sekarang kan udah gampang. Raka, yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba menyeringai. Kalau kalian emang gak takut, gimana kalau kita buktikan sendiri? Aku mengernyit. Maksud lo? Kita kesana malam ini. Jam 12 pas. Bawa HP buat rekam. Kalau gak ada apa-apa, berarti memang semua itu cuma mitos, kata Raka santai. Bayu dan Dani langsung setuju. Aku sebenarnya agak ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan akal sehatku. Kami pun sepakat. Tengah malam nanti, kami akan pergi ke rel angker itu. Malam yang mencekam. Pukul 11.45 malam, kami berkumpul di dekat jalan setapak yang menuju ke rel. Masing-masing dari kami membawa HP dengan senter menyala. Suasana malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara jangkrik dan hembusan angin yang sesekali bertiup pelan. Gila, serem juga ya, gumam Dani. Jangan jadi pengecut, ejek Bayu. Ayo jalan. Kami mulai melangkah menuju rel. Saat tiba di sana, tempat itu tampak lebih suram dari yang kubayangkan. Rel besi tua itu terbentang panjang, diapit oleh semak-semak liar di kiri dan kanan. Di kejauhan, bayangan pepohonan terlihat bergoyang tertiup angin. Dani menyalakan kamera HP-nya dan mulai merekam. Oke, kita udah di sini, katanya. Kalau kita berdiri di atas rel setelah tengah malam, kita bakal lihat hal-hal aneh. Nah, sekarang kita lihat sendiri bener atau enggak. Kami tertawa kecil, mencoba mengusir ketegangan. Untuk beberapa menit pertama, tidak ada yang terjadi. Hanya ada angin malam yang bertiup dan suara gemerisik daun. Tuh, gak ada apa-apa, kata Bayu sambil menyeringai. Tapi lalu, sesuatu berubah. Hawa dingin yang mencekam. Aku adalah orang pertama yang menyadarinya. Udara yang tadinya sejuk tiba-tiba berubah mengerikan. Dingin yang tidak wajar menyelimuti tubuhku. Seperti ada sesuatu yang menyerap semua kehangatan dari udara. Dingin banget, ya? Gumamku. Raka menggosok kedua tangannya. Iya, perasaan tadi gak sedingin ini. Dani juga terlihat menggigil. Gue ngerasa aneh. Saat itu juga, Bayu mendadak diam. Lo kenapa, Yu? Tanyaku. Wajah Bayu terlihat pucat. Gue kayak dengar suara langkah dari belakang kita. Kami semua terdiam. Suara langkah? Aku menajamkan pendengaran, mencoba menangkap suara yang Bayu maksud. Awalnya tidak ada apa-apa, tetapi kemudian, kresek, kresek, kresek. Suaranya pelan, seperti ada sesuatu yang berjalan di atas kerikil di belakang kami. Aku menelan ludah. Siapa yang jalan barusan? Tanyaku pelan. Tidak ada yang menjawab. Semua orang hanya saling berpandangan, karena kami semua berdiri diam. Jadi, suara langkah itu datang dari sesuatu yang tidak terlihat. Bayangan di rekaman kamera. Dani, yang masih memegang HP, dengan tangan gemetar mengarahkan kameranya ke belakang. Kami semua ikut menoleh, tapi tidak ada apa-apa di sana. Bayu tertawa gugup. Mungkin cuma hewan atau semak-semak yang kena angin. Aku ingin percaya itu. Aku ingin percaya bahwa suara langkah tadi hanyalah imajinasi kami. Tapi lalu, Dani menatap layar HP-nya dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Kalian lihat ini. Suaranya bergetar saat menunjukkan rekaman yang barusan ia ambil. Kami berkerumun melihat layar HP-nya. Di dalam rekaman, terlihat kami berempat berdiri di rel dengan wajah tegang. Lalu, di belakang kami, ada sesuatu yang bergerak cepat. Bayangan putih melintas dengan kecepatan tidak wajar, seolah-olah melayang tepat di belakang kami. Dan dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Apaan tuh? Bisik Raka. Suaranya terdengar panik. Dani mundur beberapa langkah. Gue gak mau di sini lebih lama. Kita balik aja. Aku mengangguk setuju. Iya, ini udah gak lucu lagi. Namun, sebelum kami sempat beranjak pergi, sesuatu terjadi.
Senyuman di dalam kegelapan. Bayu yang berdiri paling belakang tiba-tiba tertegun. Dia memandang ke arah rel yang terbentang di depan kami dengan mata membelalak. Kami semua mengikuti pandangannya, dan di sanalah kami melihatnya. Seseorang berdiri di tengah rel. Sosoknya samar, hanya terlihat sebagai siluet di bawah cahaya bulan. Namun ada satu hal yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Dia sedang tersenyum. Bukan senyum biasa. Senyum itu terlalu lebar, terlalu tidak wajar, seperti seseorang yang baru saja menemukan mangsanya. Dan kemudian, sosok itu mulai melangkah ke arah kami. Pelan, terus mendekat. Aku merasa sekujur tubuhku membeku. Dani menjatuhkan HP-nya. Suaranya tercekat. Lari. Aku masih berdiri terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin dekat. Dan sebelum kami bisa melakukan sesuatu, kami mendengar suara tawa pelan dari belakang kami. Suara yang tidak berasal dari siapapun di antara kami. Aku tidak pernah merasa setakut ini dalam hidupku. Kami hanya ingin membuktikan bahwa rel kereta api angker itu hanyalah mitos. Bahwa semua cerita tentang suara langkah misterius, bayangan putih, dan sosok tak kasat mata hanyalah omong kosong belaka. Tapi kini, kami berdiri di tengah kegelapan, dikelilingi oleh sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan dengan logika. Seseorang atau sesuatu sedang berdiri di rel, tersenyum ke arah kami. Dan di belakang kami, suara tawa pelan bergema di udara. Suara tawa yang tidak berasal dari siapapun di antara kami. Ketakutan yang nyata. Siapa itu? Teriak Bayu dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Sosok yang berdiri di tengah rel tidak bergerak. Dia hanya diam, tersenyum, seolah menikmati rasa takut yang menjalar di tubuh kami. Aku ingin kabur. Aku ingin berlari sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi tubuhku terasa terkunci di tempat. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa serta bau besi berkarat dan tanah basah. Lalu, dari kejauhan, kami mendengar suara itu. Cit! Suara gesekan roda besi di atas rel. Suara yang sangat jelas. Suara kereta yang sedang melaju. Kereta yang tidak ada. Aku langsung menoleh ke kiri dan kanan, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, sejauh mata memandang, tidak ada kereta di sana. Rel di depan kami kosong. Tidak ada cahaya lampu lokomotif. Tidak ada suara mesin. Hanya ada suara besi berderak. Seperti ada sesuatu yang sangat berat sedang meluncur di atasnya. Dan semakin lama, suara itu semakin dekat. Duk, 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 duk. Getaran samar mulai terasa di tanah tempat kami berdiri, seolah-olah sesuatu yang besar sedang bergerak ke arah kami. Bayu meraih lenganku, matanya penuh kepanikan. Bro, lo juga dengarkan? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa mengangguk. Dan saat itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Raka tiba-tiba berjalan ke tengah rel. Mereka sudah menjemputku. Raka, lo mau kemana? Teriak Dani panik. Tapi Raka tidak menjawab. Dia berjalan perlahan, seperti orang yang sedang dalam keadaan trance. Langkahnya kaku, matanya kosong. Kita harus tarik dia, kataku. Aku dan Bayu langsung berlari ke arahnya, mencoba menarik tangannya agar dia kembali ke pinggir rel. Namun, begitu kami menyentuh tubuhnya, Raka berhenti, lalu berbisik sesuatu yang membuat darahku membeku. Aku harus ikut pulang, mereka sudah menjemputku. Suara Raka terdengar jauh, dan seperti bukan dirinya sendiri. Jantungku hampir berhenti berdetak. Siapa yang menjemput lo, Ra? Tanyaku dengan suara gemetar. Tapi Raka tidak menjawab. Sebaliknya, dia mulai tersenyum. Senyuman yang sama dengan sosok di tengah rel tadi. Aku dan Bayu saling berpandangan. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dan saat itu juga, udara di sekitar kami menjadi sangat dingin. Dani, yang masih berdiri di pinggir rel, tiba-tiba berteriak, "Guys, lihat itu!" Kami semua menoleh. Dan di sanalah kami melihatnya. Sosok tanpa wajah, di tengah rel, tepat di depan Raka.
Berdiri sesosok makhluk tinggi dengan tubuh hitam legam. Wujudnya kabur, seperti asap pekat yang bergerak tanpa bentuk yang jelas. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Makhluk itu tidak memiliki wajah. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Tidak ada mulut. Hanya permukaan hitam kosong yang mengarah lurus ke arah kami. Dan meskipun dia tidak memiliki wajah, aku bisa merasakan dia sedang menatap kami. Jantungku berdetak begitu keras sampai terasa sakit. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Sosok itu berdiri diam untuk beberapa saat, lalu mengangkat satu tangannya, menunjuk ke arah Raka. Dan tiba-tiba, Raka mulai berjalan ke arahnya, menyelamatkan Raka. "Raka, jangan!" Aku berteriak sekuat tenaga. Aku dan Bayu langsung menarik tubuhnya dengan paksa. Raka memberontak, tetapi kami tidak melepaskannya. "Kita harus keluar dari sini," teriak Dani. Kami menyeret Raka sejauh mungkin dari rel, menjauhi sosok tanpa wajah yang masih berdiri di tempat yang sama. Namun, sebelum kami benar-benar berhasil keluar dari rel, suara kereta itu kembali terdengar. Cit! Aku menoleh ke rel. Dan kali ini, aku melihatnya. Kereta hantu. Di kejauhan, sesuatu tampak bergerak di atas rel dengan kecepatan tinggi. Sebuah kereta. Tapi ini bukan kereta biasa. Kereta itu tampak usang, berkarat, dengan cahaya redup dari dalam gerbongnya. Aku bisa melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di dalamnya, seperti sosok manusia yang duduk diam di kursi mereka. Namun ada satu hal yang membuat tubuhku merinding hingga ke tulang. Para penumpang di dalamnya tidak memiliki wajah. Mereka hanya duduk diam, menatap ke arah kami. Kereta itu melaju semakin cepat, semakin dekat, seakan hendak menabrak kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kami tidak segera keluar dari sini. "Tutup mata kalian. Jangan lihat ke arahnya." Suara Dani terdengar histeris. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku menurut. Aku menutup mataku, merasakan angin kencang berhembus melewati tubuhku. Dan saat aku membuka mata, kereta itu telah menghilang. Kami semua terjatuh ke tanah. Tubuh kami gemetar ketakutan. Raka masih berada dalam kondisi linglung, matanya kosong, tetapi dia tidak lagi tersenyum. Bayu bernapas terengah-engah. Apa? Apa tadi barusan?" Dani menggeleng. "Gue gak tahu, tapi gue gak mau ada di sini lebih lama lagi. Ayo kita pergi." Tanpa banyak bicara, kami semua bangkit dan berlari secepat mungkin, meninggalkan rel angker itu. Kami tidak peduli ke arah mana kami berlari. Yang penting, kami harus pergi jauh dari tempat itu. Dan sejak malam itu, hidup kami tidak pernah sama lagi. Aku tidak tahu bagaimana harus menggambarkan perasaan kami saat itu. Ketakutan, panik, putus asa, mungkin semuanya bercampur menjadi satu, seperti badai yang mengguncang tubuh dan pikiran kami. Malam itu, kami melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Kami mendengar suara kereta yang tidak terlihat. Kami menyaksikan sosok tanpa wajah berdiri di tengah rel, menunjuk ke arah Raka. Dan yang paling membuat kami merinding, kami melihat kereta hantu melaju di atas rel, dengan penumpang tanpa wajah yang menatap kami. Kami tidak mau tahu lagi. Kami tidak peduli apakah orang-orang akan menertawakan kami atau tidak. Yang kami inginkan hanyalah kabur. Sejauh mungkin. Pelarian panik. "Ayo pergi dari sini," teriak Dani. Suaranya nyaris putus asa. Tanpa menunggu lebih lama, kami semua berlari. Jalan setapak di sekitar rel memang gelap. Tapi kami tidak peduli. Kakiku menginjak bebatuan tajam dan ranting kering. Tetapi rasa sakitnya tertutupi oleh adrenalin dan rasa takut yang membakar tubuhku. Aku mendengar napas Bayu tersengal di sampingku. Raka masih terlihat linglung, tapi kini dia ikut berlari bersama kami. Kami berlari sekencang mungkin, menembus malam yang pekat. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Kami kembali ke tempat yang sama. Setelah berlari selama beberapa menit, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Kami seharusnya sudah berada jauh dari rel.
Tapi saat aku mengangkat kepala dan melihat ke depan, rel itu masih ada di sana. Aku berhenti mendadak, membuat Bayu hampir menabrakku. "Kenapa lo berhenti?" tanya Dani dengan napas terengah-engah. Aku menunjuk ke depan. "Lo lihat sendiri." Dani menoleh, dan wajahnya langsung pucat. Karena tepat di depan kami terbentang rel yang sama. Tidak mungkin. Kami sudah berlari jauh. Tapi bagaimana bisa? Kami kembali ke tempat yang sama. Bayu menggeleng tak percaya. Gak mungkin. Ini cuma kebetulan. Kita tinggal cari jalan lain." Kami mencoba lagi. Kami berbelok ke arah berbeda, masuk ke semak-semak, menembus kegelapan hutan kecil yang mengelilingi rel. Aku bisa merasakan ranting-ranting menyabet wajahku. Bajuku mulai kotor terkena tanah basah. Tetapi aku tidak peduli. Kami harus keluar dari sini. Namun setelah beberapa menit berlari, kami kembali ke rel itu. "Ini gak masuk akal." Bayu berteriak, frustrasi. Dani jatuh terduduk. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Kita kayak muter di tempat. Aku menelan ludah, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apakah kita terperangkap dalam dimensi lain? Seakan ada sesuatu yang memainkan kami. Seakan kami tidak diizinkan untuk pergi. Dan saat itu juga, udara di sekitar kami berubah. Sosok itu semakin dekat. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Lalu, kami mendengar suara langkah. Langkah berat yang terdengar dari kejauhan, tapi semakin lama semakin dekat. Aku menoleh, dan aku melihatnya. Sosok tinggi hitam tanpa wajah yang tadi berdiri di tengah rel, kini semakin mendekati kami. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Matanya merah menyala, dan dari kejauhan, terdengar suara jeritan panjang yang menyayat malam. Jeritan itu terdengar seperti tangisan puluhan orang, seperti suara mereka yang terjebak di dunia ini dan tidak bisa pergi. Tubuhku membeku. Aku tidak bisa bergerak. Dan saat aku melihat ke samping, aku tahu teman-temanku merasakan hal yang sama. Kami tidak bisa melarikan diri lagi. Sosok itu terus berjalan, semakin dekat, semakin dekat. Bayu mulai menangis. "Gue gak mau mati di sini." Dani bergumam pelan. "Ini mimpi. Ini cuma mimpi." Raka, yang masih terlihat kosong sejak tadi, tiba-tiba tersenyum tipis. "Mereka udah di sini. Aku tahu kami harus melakukan sesuatu. Dan hanya ada satu hal yang terpikir dalam benakku. Membaca doa. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Tapi aku mulai menggerakkan bibirku, membaca doa dalam hati. Pelan, tetapi semakin lama semakin keras. Dani dan Bayu menoleh ke arahku. Mata mereka terlihat penuh harapan. Tanpa banyak tanya, mereka ikut membaca doa dengan keras. Aku tidak tahu berapa lama kami berdoa. Tapi semakin lama, semakin kencang suara kami. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku saja. Tapi aku merasa udara di sekitar kami mulai berubah. Angin kencang berputar di sekitar kami, menghempaskan dedaunan dan debu ke segala arah. Suara jeritan tadi terdengar semakin jauh. Dan sebelum aku sadar, kegelapan di sekitar kami mendadak pecah. Aku terjatuh ke tanah dengan keras. Aku mendengar suara Bayu mengerang di sampingku. Dani juga jatuh tersungkur. Napasnya memburu. Aku membuka mata perlahan. Dan aku melihat sesuatu yang membuatku ingin menangis lega. Kami sudah kembali ke dekat pemukiman. Tidak ada lagi rel angker. Tidak ada lagi suara langkah. Tidak ada lagi sosok tinggi tanpa wajah. Kami berhasil keluar. Aku menatap teman-temanku dengan ekspresi tidak percaya. Dani masih terengah-engah. Bayu terlihat syok. Dan Raka masih terlihat kosong. Dia duduk di tanah, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Aku mengguncang bahunya. "Raka, lo gak apa-apa?" Dia tidak menjawab. Namun kemudian, dia berbisik sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. "Mereka masih melihat kita." Aku menoleh ke belakang.
Dan aku bersumpah. Aku melihat bayangan hitam berdiri di ujung gang, menatap kami. Kami berhasil keluar dari rel angker itu. Kami berpikir semuanya telah berakhir. Kami berharap bahwa setelah malam itu, kami bisa melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi ternyata kami salah besar. Teror itu belum berakhir. Ada yang mengikuti kami pulang. Setelah kejadian mengerikan di rel, aku, Dani, Bayu, dan Raka pulang ke rumah masing-masing dalam kondisi kacau. Kami tidak berbicara banyak setelah sampai di pemukiman. Semua masih terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Aku ingat saat berjalan menuju rumahku, ada sesuatu yang terasa salah. Jalanan malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin berhembus, tidak ada suara motor atau kendaraan lain di kejauhan. Aku menoleh ke belakang, dan aku merasakan sesuatu. Bukan melihat, tapi merasakan. Ada yang mengikuti kami. Bayu yang berjalan di sampingku juga tampak gelisah. Bro, lo ngerasa gak sih? Aku hanya mengangguk pelan. Kami tidak sendirian. Aku mempercepat langkahku. Aku ingin segera masuk rumah, menutup pintu, dan melupakan semuanya. Namun, sebelum aku mencapai gerbang rumahku, aku mendengar sesuatu dari kejauhan. Suara tawa, pelan, tipis, menyeramkan. Aku tidak berani menoleh lagi. Aku langsung berlari masuk rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Tapi malam itu, aku sadar bahwa sesuatu telah ikut pulang bersamaku. Perubahan aneh pada Raka. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari Dani. Dani, lo lihat Raka gak? Gue chat dia gak dibales-bales. Aku, gak, kenapa? Dani, gue tadi lewat depan rumahnya. Dia cuma duduk di depan pintu. Diam aja. Pas gue panggil, dia gak nyaut. Aku merasa ada yang tidak beres. Siang itu, aku, Dani, dan Bayu memutuskan untuk pergi ke rumah Raka. Saat kami tiba di sana, aku merasakan suasana rumahnya terasa lebih suram. Kami mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Kami akhirnya masuk setelah Ibu Raka membukakan pintu. Wajahnya terlihat lelah dan khawatir. Raka ada di kamar, katanya pelan. Sejak pulang semalam, dia berubah. Kami langsung menuju kamar Raka. Saat pintu terbuka, aku melihatnya duduk di kasur dengan tatapan kosong ke arah pintu. Dia tidak bereaksi saat kami masuk. Ra, lo gak apa-apa? Tanya Dani pelan. Tidak ada jawaban. Raka. Bayu mencoba mengguncang bahunya. Dan tiba-tiba, Raka berbisik. Aku harus ikut pulang. Mereka sudah menjemputku. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku dan teman-temanku saling berpandangan dengan wajah tegang. Dani menelan ludah. Lo ngomong apa, Ra? Tapi Raka tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak wajar. Dan malam itu, teror semakin menjadi mimpi buruk yang nyata. Setelah pulang dari rumah Raka, aku mencoba untuk tidur. Tapi malam itu, aku bermimpi sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku bermimpi aku kembali ke rel angker itu. Aku berdiri di tengah rel, sendirian. Di kejauhan, aku mendengar suara kereta datang. Aku mencoba berlari, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Kereta itu semakin dekat, dan ketika akhirnya kereta itu berhenti tepat di hadapanku, aku melihatnya. Jendela-jendela kereta terbuka, dan di dalamnya ada penumpang-penumpang tanpa wajah, menatap lurus ke arahku. Mereka duduk diam, tetapi aku bisa merasakan mereka tersenyum. Lalu, salah satu dari mereka mengulurkan tangannya kepadaku. Ayo ikut, waktumu sudah tiba. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Tangannya semakin dekat, dan saat tangannya hampir menyentuhku, aku terbangun dengan napas tersengal. Dadaku naik turun dengan cepat. Jantungku berdegup kencang. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Aku merasakan rasa sakit di leherku. Saat aku menyentuhnya, aku merasakan sesuatu yang kasar dan dingin.
Dan ketika aku beranjak ke depan cermin, aku melihat bekas tangan kotor mencengkeram leherku. Rekaman yang tidak pernah kami ambil. Pagi harinya, aku langsung menghubungi Dani dan Bayu. Ternyata mereka juga mengalami mimpi yang sama. Kami semua sadar bahwa sesuatu dari rel itu masih menghantui kami. Lalu, ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Dani mengirim pesan ke grup chat kami. "Dani, guys, kamera HP gue nyala sendiri semalam." Aku, "Maksud lo?" "Dani, gue bangun-bangun, HP gue udah di lantai. Pas gue cek galeri, ada video yang gue gak inget pernah rekam." Kami langsung merasa tidak enak. "Bayu, coba kirim." Dani mengirim file videonya. Saat aku memutarnya, tubuhku langsung membeku. Di dalam video itu, ada rekaman rel kereta angker. Tapi tidak ada seorang pun yang terlihat dalam rekaman itu. Hanya rel kosong, dan suara angin berhembus. Namun, di detik ke-10, sesuatu terdengar di latar belakang. Suara tangisan perempuan. Tangisan itu pelan, terseduh-seduh, semakin lama semakin jelas. Lalu, di detik terakhir rekaman, tangisan itu berubah menjadi suara tertawa pelan. Aku langsung menghentikan video itu dan melempar HP-ku ke kasur. Aku merasa ada yang memperhatikan kami. Teror ini belum selesai. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah kami benar-benar berhasil keluar dari tempat itu? Atau sebenarnya, kami masih terjebak di dalamnya? Kami berpikir bahwa semuanya akan berakhir setelah kami berhasil meninggalkan rel angker itu. Tapi semakin hari, semakin jelas bahwa sesuatu dari tempat itu masih mengikuti kami. Raka mulai berubah. Dia sering melamun, berbicara sendiri, dan menatap kosong ke arah pintu rumahnya. Aku, Dani, dan Bayu mengalami mimpi buruk yang sama, tentang kereta penuh penumpang tanpa wajah yang mengulurkan tangan mereka kepada kami. Lalu ada rekaman aneh yang muncul di HP Dani, sebuah video yang tidak pernah kami rekam, berisi suara tangisan perempuan di latar belakang. Teror ini belum berakhir. Dan kami sadar, kami harus mencari tahu sejarah di balik rel angker itu sebelum terlambat. Mencari jawaban. Kami mulai mencari informasi tentang rel itu dengan cara apapun yang kami bisa. Aku dan Bayu mencoba bertanya kepada orang-orang tua di kampung. Sebagian besar dari mereka enggan berbicara, seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sementara itu, Dani mencoba mencari arsip berita lama di internet dan perpustakaan kota. Saat sore hari, Dani mengirim pesan di grup chat kami. "Dani, gue nemu sesuatu. Ketemu di koran lama tahun 1989. Aku, apa itu?" "Dani, ada cerita tentang seorang ibu dan anak yang tewas terlindas kereta di rel itu." Aku langsung merasa tidak enak. Aku dan Bayu segera menemui Dani di warung kopi dekat rumahnya. Dia membawa beberapa lembar fotokopian dari koran lama yang dia temukan di perpustakaan. Aku membaca artikel itu dengan teliti, dan semakin jauh aku membaca, semakin dingin perasaanku. Kisah kelam di rel angker. Menurut berita yang kami temukan, puluhan tahun yang lalu, ada seorang ibu muda bernama Sari yang tinggal di desa dekat rel itu. Dia hidup sederhana bersama anaknya yang masih kecil, seorang bocah laki-laki berumur sekitar 6 tahun. Namun suatu malam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang pria yang dikenal sebagai suaminya sendiri tega mendorong mereka ke tengah rel tepat saat kereta akan melintas. Tidak ada yang tahu pasti apa alasan pria itu membunuh mereka. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa dia gila dan terobsesi dengan sesuatu yang berhubungan dengan rel itu. Sang ibu dan anaknya tidak sempat menyelamatkan diri. Tubuh mereka hancur terlindas roda besi, dan keesokan paginya, yang ditemukan hanyalah bagian tubuh mereka yang berserakan di sepanjang rel. Yang lebih mengerikan, kepala sang ibu tidak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, rel tersebut berubah, kutukan yang belum berakhir. Setelah kejadian mengerikan itu, banyak orang mulai melihat penampakan aneh di sekitar rel. Beberapa saksi mata mengaku pernah melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di tengah rel, dengan tubuh yang tidak memiliki kepala. Ada juga yang mendengar suara tangisan bocah kecil di tengah malam,
Tetapi saat mereka mencari sumber suara, tidak ada siapa-siapa di sana. Dan yang paling menyeramkan adalah beberapa orang yang melihat penampakan mereka tidak pernah kembali. Aku menelan ludah dengan susah payah. Jadi, arwah mereka masih gentayangan. Dani mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Bayu tampak gelisah. Dan kita udah melihat mereka, kan? Tidak ada yang menjawab. Karena kami sama-sama tahu jawabannya. Kami telah melihat mereka. Dan jika semua cerita ini benar, salah satu dari kami akan dibawa. Peringatan dari orang tua desa. Kami tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut adalah dengan bertanya langsung kepada penduduk desa tua yang tinggal dekat rel itu. Malam itu, kami pergi ke rumah seorang lelaki tua bernama Mbah Karto, salah satu orang tertua di desa tersebut. Awalnya, dia enggan berbicara. Tapi setelah kami menjelaskan bahwa kami sudah mengalami hal-hal aneh, wajahnya berubah serius. Mbah Karto menatap kami satu persatu dengan tatapan berat. Kalian sudah melihat mereka. Aku mengangguk pelan. Dia menarik napas panjang. Kalian dalam bahaya. Jika sudah melihat mereka, salah satu dari kalian pasti akan dibawa. Aku merasakan jantungku berdebar keras. Gimana caranya biar kita selamat? Mbah Karto menggeleng pelan. Kutukan ini sudah ada sejak dulu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Yang bisa kalian lakukan hanyalah berharap bahwa bukan kalian yang mereka pilih. Kami bertiga saling berpandangan. Aku bisa melihat ketakutan yang sama di mata Dani dan Bayu. Jadi, siapa yang bakal mereka ambil? Tanya Bayu dengan suara bergetar. Mbah Karto menatap kami dalam-dalam. Mereka biasanya memilih yang paling lemah, yang jiwanya paling rentan. Aku langsung teringat sesuatu. Raka, sejak malam di rel itu, dia berubah. Dia menjadi pendiam, sering berbicara sendiri, dan mulai melamun dengan tatapan kosong. Seolah-olah jiwanya tidak lagi sepenuhnya berada di tubuhnya. Saat itu juga, aku merasa darahku berhenti mengalir. Kami harus kembali ke rumah Raka. Tapi sebelum kami sempat beranjak, kami mendapat telepon dari Ibu Raka. Dan ketika aku mengangkatnya, suara di seberang telepon terdengar penuh kepanikan. Tolong datang ke rumah. Raka sudah tidak ada di kamarnya. Kami bertiga bergegas menuju rumah Raka secepat mungkin. Begitu kami sampai, Ibu Raka terlihat menangis histeris. Semalam dia masih ada di kamar, katanya sambil terisak. Tapi tadi pagi, dia sudah hilang. Pintu rumah masih terkunci, tapi dia gak ada. Kami segera masuk ke kamar Raka. Semua barang-barangnya masih ada di tempatnya. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Jendela kamar Raka terbuka lebar. Dan di lantai dekat jendela, ada jejak kaki kotor yang mengarah keluar. Jejak itu terlihat kecil, seperti jejak kaki anak kecil. Bayu langsung mundur beberapa langkah. Gila, ini gak mungkin. Aku melangkah ke dekat jendela, melihat keluar. Dan di kejauhan, di bawah cahaya bulan, aku melihatnya. Raka berdiri di dekat rel tua itu. Tidak bergerak, tidak bereaksi. Hanya berdiri diam, menatap ke arah kami. Tapi ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Di sampingnya, aku melihat sesosok bayangan putih kecil, menggenggam tangannya. Aku ingin berteriak, ingin berlari menjemputnya. Tapi sebelum aku sempat melakukan sesuatu, Raka mulai berjalan, menuju rel yang sama yang hampir membunuh kami. Aku selalu berpikir bahwa hantu dan kutukan hanyalah mitos. Tapi setelah semua yang aku alami bersama teman-temanku, setelah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, aku tidak bisa menyangkal lagi. Ada hal-hal di dunia ini yang seharusnya tidak kita ganggu. Dan kini, aku hanya bisa berharap semua ini belum terlambat. Karena pagi itu, Raka menghilang. Dan firasatku mengatakan bahwa kami tidak akan pernah menemukannya dalam keadaan hidup. Raka sudah pergi. Begitu kami melihat Raka berdiri di dekat rel, aku, Dani,
dan Bayu langsung berlari ke arah sana. Namun, sebelum kami sampai, dia sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jejak kaki kecil yang mengarah ke tengah rel, lalu menghilang begitu saja. Kami mencari ke sekeliling area itu, meneriakkan namanya berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Hanya kesunyian mencekam yang menyelimuti udara. Akhirnya, kami kembali ke rumahnya. Begitu sampai, Ibu Raka berlari menghampiri kami dengan wajah penuh harapan. "Tolong bilang kalian ketemu Raka," isaknya. Kami hanya bisa menggeleng. Ibu Raka menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Tapi dia ada di rumah semalam. Aku yakin." Lalu tadi subuh, aku dengar suara pintu terbuka, dan setelah itu, dia hilang. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Subuh, apakah itu saatnya? Apakah mereka telah membawanya? Lalu, tiba-tiba, ponsel Dani berdering. Telepon dari polisi. Dani mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo." Aku memperhatikan wajahnya berubah seketika. Dari cemas, menjadi pucat seperti tidak ada darah di wajahnya. Apa tadi, Pak?" Suaranya bergetar. Aku dan Bayu saling berpandangan. Dani menutup teleponnya perlahan, lalu menatap kami dengan ekspresi kosong. "Kita harus ke kantor polisi sekarang." Seorang pemuda ditemukan tewas di rel kereta, dan polisi ingin kami datang untuk mengidentifikasinya. Mayat di rel. Kami sampai di kantor polisi dengan perasaan campur aduk antara takut dan berharap bahwa itu bukan Raka. Namun, saat polisi menunjukkan foto yang mereka ambil di TKP, dunia kami runtuh. Raka terbaring di atas rel dengan kondisi yang tidak bisa kami gambarkan dengan kata-kata. Tubuhnya hancur, kakinya terpotong, tangannya patah dalam posisi tidak wajar. Tapi ada satu hal yang lebih mengerikan daripada semuanya. Dia masih tersenyum. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Seolah-olah dia memang ingin berada di sana. Ibu Raka langsung pingsan di tempat. Aku, Dani, dan Bayu hanya bisa berdiri membeku, tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Raka, sahabat kami, sudah pergi. Kami pikir itu adalah akhir dari semuanya. Kami pikir tidak ada lagi hal yang lebih menyeramkan setelah melihat mayat Raka. Tapi kami salah. Beberapa jam setelah polisi membawa tubuh Raka, ayahnya datang menemui kami dengan wajah bingung. "Kalian harus lihat ini," katanya sambil memberikan HP Raka kepada kami. Kami bertiga menatap layar HP yang menampilkan sebuah video. Video yang diambil beberapa jam sebelum dia ditemukan tewas. Dengan tangan gemetar, Dani menekan tombol play. Layar HP menampilkan wajah Raka yang pucat, duduk di kamarnya dengan mata kosong. Dia memegang kamera dan berbicara pelan. "Aku sudah dipanggil. Jangan cari aku." Dani mengalihkan pandangan, tidak sanggup menatap layar lebih lama. Tapi aku dan Bayu terus menonton. Dalam video itu, Raka menatap lurus ke kamera, lalu tersenyum. Senyum yang sama seperti saat dia melihat ke arah rel malam itu. Lalu, terdengar suara pelan di latar belakang. "Kamu sudah bersama kami sekarang." Suaranya datar, tidak beremosi. Tapi aku tahu suara itu bukan suara manusia. Di akhir video, layar mendadak menjadi gelap. Dan sebelum video berakhir, terdengar suara tawa yang memekakan telinga. Seakan mereka sedang menikmati kemenangan mereka. Akhir yang tidak pernah bisa kami lupakan. Kami tidak pernah tahu kenapa Raka yang dipilih. Mungkin karena jiwanya paling rentan. Mungkin karena saat malam itu, dia sudah dipanggil. Atau mungkin karena takdirnya memang sudah ditentukan sejak awal. Setelah kejadian itu, aku, Dani, dan Bayu tidak pernah kembali ke rel itu lagi. Bahkan, kami meninggalkan kota itu secepat mungkin. Tapi meskipun kami sudah jauh dari tempat itu, mimpi buruk masih terus menghantui kami. Dan terkadang, di tengah malam, aku masih bisa mendengar suara itu. Suara kereta yang datang dari kejauhan. Suara yang tidak pernah benar-benar pergi.
Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.